Setahun yang lalu, aku bosan dengan pertumpahan darah dan badai dunia persilatan, dan pensiun dari urusan dunia di puncak karirku. Aku bermaksud mencari tempat yang tenang, tapi tidak menyangka terlibat dalam konflik lagi hari ini. Baiklah, hari ini aku akan biarkan kamu melihat apa itu buku pedang tanpa dasar yang sebenarnya. Pedang menyapu 8 penjuru. Apa yang sedang terjadi? Tidak, ini tidak mungkin. Seorang pelayan, bagaimana mungkin dia menggunakan teknik pedang yang begitu menakutkan? Kasim Lee, pukul berapa sekarang? Jarak Tuan Putri, Prosedur kurang seperempat. Waktunya belum tiba. Kenapa bola Armilla berputar sendiri? Pedangku bergetar. Peringkat surgawi. Peringkat surgawi akan segera muncul. Kelima di peringkat surgawi, Kaisar Pedang dari Gurun Utara, Tua Bali. Keempat di peringkat surgawi, Dewa Racun dari daerah barat, Su Changhe. Ketiga di peringkat surgawi, Raja Naga dari Laut Timur, Ao Chong. Kedua di peringkat surgawi, Anak Dewa dari Provinsi Zhongzhou, Wuxiang. Pertama di peringkat surgawi, Dewa Pedang dari Kerajaan Selatan, Lu Xun. Surga memberkati kerajaan selatan. Sudah 300 tahun, peringkat pertama di peringkat surgawi akhirnya muncul di kerajaan selatan. Ayahanda, untuk bakat seperti itu, kita harus membawanya ke istana. Aku bersedia menikahinya demi persekutuan pernikahan untuk menjamin perdamaian bagi kerajaan selatan. Baiklah. Cepat, sebarkan dekritku. Dengan segala cara, cari Lu Xun. Siapapun yang memiliki petunjuk akan dihadiahi 10.000 tel emas. Adik Lu, ayo kita periksa. Senior Enliness Learning Bridge. Ayo kita lihat. Buku pedang tanpa dasar ini dikatakan dibuat oleh Dewa Pedang Lu Xun saat dia berusia 10 tahun. Dia sangat kuat dan sekali beribs. Jika seseorang bisa mempelajari bahkan 1 atau 2 teknik, kita bisa menguasai seluruh dunia persilatan. Kamu berbisa. Kita beri saya first player. Dan kita user itu shots untuk praktik teknik pedang luar biasa ini. Tidak. Inti dari gerakan ini terletak pada mengendalikan pedang dengan niat. Saat mengeluarkan pedang, kamu harus cepat. Guru, apa yang harus kita lakukan? Kita sudah berlatih selama beberapa bulan. Dan hingga sekarang, kita bahkan belum menguasai gerakan pertama. Ya, orang-orang dari Sekte Changjian akan segera datang. Jika kita tidak bisa menghentikan mereka, sekolah bela diri Qinglong kita, mungkin. Jangan putus asa. Buku pedang ini adalah sesuatu yang kita dapatkan dengan susah payah. Itu tidak boleh diambil oleh Sekte Changjian. Jangan takut. Selama kita menguasai pedang dalam buku ini, Sekte Changjian tidak perlu ditakuti. Dia terlihat sama, tapi kekurangan inti. Jika niat tidak ada, pedang tidak bisa dikuasai. Lu Shanhe, apa maksudmu dengan menggelengkan kepala?
Apakah kamu pikir kami tidak berlatih dengan baik? Apakah kamu pikir kami tidak berlatih dengan baik? Lu, aku telah lama mengawasimu. Kamu tidak bekerja setiap hari, hanya mengintip senior. Lu Shanhei, bisakah kamu punya sedikit rasa malu? Setahun yang lalu, senior kami baik hati menerimamu, memberimu makan, bukan untuk menjadikanmu pecundang. Benar. Teknik pedang ini dibuat oleh Dewa Pedang. Oniono adalah seni bela diri tertinggi. Bagaimana mungkin seseorang dengan statusmu memahaminya? Cukup. Musuh sudah di depan mata. Kalian tidak berlatih dengan benar, tapi malah menggertak sesama murid. Perilaku apa ini? Ayahku benar. Meski adik lu adalah pelayan, dia tidak pernah bermalas-malasan dalam tugas. Jika kalian punya waktu luang, lebih baik berlatih teknik pedang daripada pamer dengan kata-kata. Shanhei, aku melihat kamu menggeleng kepala. Mungkinkah kamu juga berpikir kami berlatih salah? Tidak ada. Aku hanya berpikir bahwa meski gerakan pedang ini serupa, mereka kurang esensi. Guru, dia hanya penyapu. Apa yang bisa dipahami? Baiklah, ini tentang memahami gerakan pedang. Shanha, biarkan aku bertanya. Gerakan pertama buku pedang tanpa dasar. Pedang tanpa dasar berasal dari hati dan muncul dari niat. Mengubah tidak ada menjadi sesuatu, ilusi menjadi kenyataan. Bagaimana kamu memahami ini? Yang disebut mengubah tidak ada menjadi sesuatu, berarti untuk membuang semua gangguan di hati. Mencapai keadaan kekosongan dan kemurnian, biarkan pedang bergerak dengan hati, di mana hati pergi pedang ikuti, tanpa batas. Lu Shanhei, di mana kamu baca buku buruk itu dan pelajari teori aneh? Berhenti mempermalukan diri di sini. Kembali menyapu. Kata-katanya sebenarnya agak mirip dengan yang guru katakan dulu. Shanhei, Mr. mau tanya padamu. Gerak dan diam. Sembunyikan kecanggungan dalam pedang. Apa artinya itu? Gerakan ini dinamakan pedang menyapu 8 penjuru. Kuncinya pada pernapasan. Saat diam, pernapasan panjang stabil, seperti arus bawah tanah, sembunyikan kecanggungan. Saat bergerak, pernapasan cepat, seperti angin tiba-tiba, menyapu 8 penjuru. Kamu bicara seolah tahu segalanya. Menurutku, kamu hanya asal bicara saja, hanya omong kosong. Ya guru, jangan dengarkan omong kosong dari penyapu itu. Cukup. Kupikir, dia masuk akal. Ling, bawakan pedang. Aku ingin mencobanya sendiri. Hahaha. Ya, aku tahu dia hanya menebak. Dia bahkan tidak bisa potong boneka kayu. Sangat konyol. Kupikir kamu sangat mengesankan. Tapi sebenarnya kamu hanya pembual dan orang tidak berguna. Mungkinkah aku berpikir berlebihan? Orang-orang sekte Changjian akan segera tiba. Aku harap kalian semua dapat tetap semangat. Kelangsungan hidup sekolah bela diri Qingcheng bergantung pada momen ini. Yuan Xian, kau melukai saudaraku Murong Fan dan mencuri buku pedang tanpa dasar. Apakah kau pikir sekte Changjian sudah tidak punya siapa-siapa? Murong Yu, jangan bicara omong kosong. Buku pedang tanpa dasar ini ditemukan oleh kami dulu. Saudaramu mengirim orang untuk merebutnya. Dan senior murid Sikling. Bagaimana utang ini harus dibayar? Cukup bicara. Seharusnya aku tidak hanya ingin ambil buku pedang, tetapi juga buat sekolah Qinglong hilang dari dunia persilatan. Aku tidak menindas kalian. Hari ini aku bawa 3 master teratas. Selama kalian semua bisa kalahkan mereka, aku tidak akan bilang apa-apa. Aku akan pergi. Orang ini master teratas sekte Ling Xiao. Yang Kuangge, pemain pedang raksasa. Dikatakan bahwa
lengannya kuat sekali. Dan bisa belah batu dengan satu tebas. Senjata biasa di tangannya seperti tahu, rapuh dan mudah pecah. Sepertinya kau kenal dia. Orang ini terlihat familiar, tapi aku tidak ingat di mana pernah melihatnya. Mungkinkah itu dia? Apakah itu dia? Murung Yu. Kalau kamu berani, lawan kami dengan jujur. Apa istimewanya menyewa orang luar? Benar. Bahkan jika kamu menang, itu bukan kemenangan yang adil. Lucu sekali. Dunia bela diri adalah tentang yang kuat bertahan. Siapa bilang kamu tidak bisa menyewa bantuan? Kalau kalian mampu, cari aja beberapa master untuk membantu. Guru senior, kalian istirahat dulu. Biarkan aku menanganinya. Nak, dengan tubuh kurusmu, bisakah kau tahan satu pukulan pedangku? Lebih baik pulang dan menyusu dengan ibumu. Jangan terlalu sombong. Aku telah berlatih pedang lebih dari 10 tahun, dan di bawah pedangku, aku telah membunuh banyak penjahat kecil. Bagaimana aku bisa takut pada preman sepertimu? Pedang ini disebut reinkarnasi dewa. Ini terbuat dari besi dingin luar angkasa, berat 1000 kg. Jika kamu bisa mencabutnya, maka kamu memiliki kualifikasi untuk bertarung denganku. Apa susahnya itu? Adik, ayo lagi. Ini cuma pedang rusak, tidak terlalu mengesankan. Kalau begitu, biar aku tunjukkan kekuatan pedang ini. Jangan terus bertahan. Jika ini terus berlanjut, kamu pasti kalah. Kamu harus menyerang secara proaktif, mengacaukan ritmenya, untuk memiliki kesempatan bertahan hidup. Pedangnya sangat berat, jadi posisinya pasti tidak stabil. Senior, Tidak ada cara lain. Aku harus menggunakan gerakan itu. Pedang meniup 8 penjuru. Apa itu pedang menyapu 8 penjuru? Aku rasa itu lebih seperti menyapu nyamuk. Anak kecil, kamu mempermainkan aku? Tebasan, naga, marah. adik. Sekolah Qinglong yang berdiri lebih dari seabad menghasilkan murid seperti sampah ini. Jika sampai tetua sekte tahu ini, dia akan sangat marah hingga melompat keluar dari peti matinya. Berhenti. Kekuatan harimau ganas terletak pada cakar dan giginya. Kelincahan rubah cerdas terletak pada bentuknya. Menggunakan kekerasan untuk melawan kelembutan. Menggunakan kelembutan untuk melawan kekerasan.
Ayah. Ayah, meridianmu semuanya terputus. Ling, Bagaimana ini mungkin? aku baik-baik saja. Ye Wentian, inilah akibatmu karena menyinggung sekte Changjian. Sial. Apakah sekolah kita benar-benar selesai? Bodoh tua, serahkan buku pedang tanpa dasar. Aku bisa membiarkanmu mati tanpa rasa sakit. Kami belum kalah. Tunggu, Ling. Shanhe. Kamu pergi. Ayah, dia belum berlatih buku pedang tanpa dasar. Bukankah mengirimnya sama dengan hukuman mati? Guru, aku juga bisa menerima tantangan itu. Pada kesempatan seperti ini, apapun yang terjadi seharusnya bukan giliran Lu Shanhe. Shanhe, sekolah Qinglong, adalah hasil kerja keras beberapa generasi. Aku tidak bisa membiarkannya hancur di tanganku. Aduh, baiklah. Selama setahun terakhir, aku telah tinggal di tempat kalian, ya, dan menerima banyak perhatian dari kalian. Hari ini aku akan membuat pengecualian dan bertindak satu. Adik lo. Tidak perlu, pedang ini mungkin tajam, tapi tidak senyaman sapuku. Apakah tidak ada lagi yang tersisa di sekolah kalian sampai berani mengirim seorang pelayan untuk bertanding? Aku serahkan padamu. Seorang pelayan biasa berani berbicara dengan angkuh. Sepertinya hari ini, kamu datang untuk mati. Setahun yang lalu, aku bosan dengan pertumpahan darah dan badai dunia persilatan, dan pensiun dari urusan dunia di puncak karirku. Aku bermaksud mencari tempat yang tenang, tapi tidak menyangka terlibat dalam konflik lagi hari ini. Baiklah, hari ini aku akan biarkan kamu melihat apa itu buku pedang tanpa dasar yang sebenarnya. Pedang menyapu 8 penjuru. Apa yang sedang terjadi? Tidak, ini tidak mungkin. Seorang pelayan, bagaimana mungkin dia menggunakan teknik pedang yang begitu menakutkan? Sembunyikan kecerdasan dalam kekakuan, gunakan ketenangan untuk melawan gerakan. Jadi inilah makna sebenarnya dari gerakan ini. Aku sudah mengerti. Bocah ini selalu melihat-lihat, jadi dia mencuri teknik pedang. Oh, apakah kamu mencoba mencuri ilmu bela diri, lalu menyenangkan senior kita, menikah ke keluarga Ye, dan menjadi tuan muda? Menjijikkan. Dia memiliki status yang rendah, sangat tidak tahu malu. Guru, aku curiga bahwa sejak dia bergabung dengan kita, dia tidak pernah memiliki niat baik. Diam! Jika bukan karena Shanhe, akibat hari ini akan fatal. Benar, untungnya adikku tepat waktu memahami esensi dari pedang menyapu 8 penjuru. Dan keritangkan babak ini untuk kita. Terima kasih, adik lu. Yeah, jangan sombong. Kamu beruntung di babak ini. Mulai sekarang kalian tidak akan beruntung lagi. Pedang mengejar angin. Apakah ini legendaris pedang Qian Kun? Leng Wuchen? Leng Wuchen. Leng Wuchen? Benar, dia menjadi terkenal sejak muda. Teknik pedangnya dikenal karena kecepatannya. Menurut legenda, di masa mudanya, dia mengalahkan 13 pendekar pedang dengan satu pedang. Kelincahannya cepat, hanya kalah dari yang legendaris Dewa Pedang, Lu Xun. Orang tua, kamu masih punya sedikit wawasan. Benar, akulah Lewong Wuchen. Dan jika sadar diri, tukarkan buku pedang dengan cepat. Yang kecil aku sedang senang, masih bisa mengampunimu. Leng, kamu adalah senior di dunia seni bela diri. Bagaimana bisa kamu bertindak seperti bandit?
Jika kabar ini tersebar, tidakkah kamu takut ditertawakan dunia? Jangan gunakan gelar kosong itu untuk menekanku. Baik, hari ini aku tidak akan menindas Junior. Aku bisa menutup mataku. Dan hanya menggunakan satu tangan. Aku akan bermain denganmu. Adik lu jangan bodoh. Bagaimana tahu gerakan ini? Kamu melawannya sama saja bunuh diri. Dan aku akan maju kali ini. Ling, hati-hati. Kakak Ling, ayo semangat. Bagaimana mungkin? Orang ini ditutup matanya, tapi dia menundukkan kakak Ling dengan satu tangan. Perbedaannya terlalu besar. Habislah. Ada. Ini hanya membuang-buang waktu. Dengan kemampuan seperti ini, kamu masih berani melawan. Hanya membesar-besarkan kekuatanmu sendiri. Gadis, mengapa tidak menyerah saja padaku? Aku akan membuatmu merasakan kesenangan yang ternikmat di dunia ini. Aku berjanji kamu akan tenggelam dalam pelukan lembutku. Dan tidak akan pernah ingin pergi. Kamu sialan tidak tahu malu. Aroma ini sangat harum. Sungguh menakjubkan. Kakak Ling. Ling! Dengan kemampuan kecil ini, kamu masih ingin membunuhku? Ye Wentian, jangan terburu-buru. Ini baru pemulaan. Giliran kalian segera tiba. Nona, lihat apa yang bisa kamu gunakan untuk melawanku sekarang. Lebih baik kamu tunduk padaku dengan patuh. Mungkin aku bisa mengampuni nyawamu. Sialan, aku akan melawanmu sampai mati. Hanya kemampuan sampah ini? Kamu masih ingin menjadi pahlawan? Bunuh saja aku. Orang-orang dari sekolah Qinglong tidak ada yang pengecut yang takut mati. Kalau begitu, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Siapa itu? Tadi kamu yang menyerangku dari belakang. Adik lu, kamu bukan tandingannya. Kamu sebaiknya pergi. Lu Shanhe. Dengan hanya gerakan curian itu, jangan mempermalukan dirimu di sini. Pergi. Bocah, apakah kamu mendengar? Rekan-rekanmu mendesakmu untuk melarikan diri. Ya, kamu berpikir bahwa hanya karena kamu beruntung mengalahkan Yan, kamu memiliki kualifikasi untuk melawanku. Aku dengar bahwa kamu sangat percaya diri dalam kecepatan menarik pedangmu. Mari kita adu. Kamu seorang pelayan biasa? Kamu tidak berani? Bocah, selama bertahun-tahun ini adalah pertama kalinya seseorang berani bersaing denganku dalam kecepatan. Karena kamu begitu terburu-buru untuk mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Dengarkan aturannya sederhana. Awon akan melempar koin ini ke udara. Saat itu menyentuh tanah. Kita berdua menarik pedang secara bersamaan. Mari kita lihat pedang siapa yang lebih cepat. Shanhe, aku akan meminjamkan pedangku padamu. Tidak perlu, bagiku pedang itu hanya adalah hal duniawi. Niat pedang sejati terletak di hati. Di ambang kematian, kamu masih keras kepala? Coba tolong aku. Kita menang? Kecepatan pedang Shanhe tadi lebih cepat dari Leng. Mungkinkah?
Tidak mungkin. Dewa Pedang tidak akan bekerja sebagai pelayan di tempatku. Sampah, semua sampah. Mereka bahkan tidak bisa mengalahkan seorang pelayan. Kupikir kamu sangat kuat. Sepertinya para master yang kamu bawa tidak sehebat itu pada akhirnya. Tuan muda, sudah aku katakan, kedua orang tidak berguna ini tidak bisa diandalkan. Pada momen kritis, aku masih harus turun tangan. Tua Batri, terima kasih. Selama kamu bisa membantuku menyelesaikan urusan hari ini, imbalan yang disepakati sebelumnya, keluargaku akan menambah 30%. Tuan muda, kalau kamu cukup terus terang, tapi aku punya permintaan lain. Aku ingin buku itu dari keluargamu, buku rahasia Xuanyin. Baik, aku setuju. Energi internal yang sangat menakutkan. Pisau ini bernama Jueying. Ia adalah musuh bebuyutan semua pedang terkenal di dunia. Mati di bawah pisau ini bisa dianggap sebagai kehormatan bagi kalian. Jueying? Kaisar Pedang Tua Bali. Siapa dia bagimu? Apa? Peringkat kelima di peringkat surgawi. Kaisar Pedang Gurun Utara, Tua Bali. Ternyata ada orang yang mengenal pisauku. Benar. Aku adalah murid pribadi Kaisar Pedang. Apa? Dia adalah murid Kaisar Pedang? Kaisar Pedang Tua Bali, seorang mahaguru yang peringkat 5 teratas di peringkat surgawi, dengan kaus dan tindas tertua dalam legenda. Bahkan jika dibandingkan dengan Dewa Pedang, mereka itu setara. Sekarang kamu takut. Sudah terlambat. Hari ini kalian semua harus mati. Adik Lu, aku tahu kamu telah menyembunyikan kekuatanmu sebelumnya. Tapi dia adalah murid Kaisar Pedang. Kamu tidak bisa mengalahkannya. Kamu sebaiknya pergi sekarang. Ya, Shanhe. Yang telah kamu lakukan. Untuk kami sudah cukup. Kamu masih muda. Dengan masa depan cerah di depan. Tidak perlu mati untuk kami. Angin mulai berhembus. Adik Lu, meski aku membencimu, tapi guru benar. Jika kamu takut, maka pergilah. Tapi tahun depan, ingatlah untuk memberikan dupa kepadaku. Jangan khawatir. Hari ini dengan aku di sini, tidak ada dari kalian yang akan mati. Sombong sekali. Bocah, apakah kamu pikir kamu adalah Dewa Pedang? Pada usia 6 tahun, dengan pedang kayu, aku memahami esensi ilmu pedang. Di mataku, semua teknik pedang tidak lagi memiliki rahasia. Pada usia 10 tahun, aku menciptakan buku pedang tanpa dasar, menghabisi 16 negara bagian selatan, tidak menemukan tandingan. Pada usia 15 tahun, aku menjelajah sendirian ke tanah terlarang makam pedang. Di bawah serangan dari roh pedang yang tidak terhitung. Aku memahami misteri tertinggi jalan pedang. Pada usia 18 tahun, aku menduduki peringkat pertama peringkat surgawi. Sejak itu, semua petarung di dunia hanya bisa tunduk di kakiku. Hari ini, apa yang kamu miliki untuk melawanku? Lu, adik Lu, mungkinkah dia adalah Dewa Pedang? Aura pedang ini, nak, kamu... Siapa sebenarnya kamu? Biarkan aku melihat keahlian sejati dari murid Kaisar Pedang. Karena begitu. Biarkan aku tunjukkan padamu teknik terkenalku, pedang penjara darah. Hari Hires. Bentuk kedua dari buku pedang tanpa dasar. Pedang asap dan debu. Ini tidak mungkin. Adik Lu, ternyata tahu begitu banyak gerakan dari buku pedang tanpa dasar. Adik Lu, ternyata tahu begitu banyak gerakan dari buku pedang tanpa dasar. Aku tidak boleh kalah. Sebagai murid Kaisar Pedang, bagaimana mungkin aku kalah terhadap orang yang tidak penting? Ini adalah pil pembalik 9 kehidupan. Apa? Pil pembalik 9 kehidupan? Katanya pil ini dibuat oleh ahli herbal jahat menggunakan esensi dari kehidupan yang banyak. Mark, yang secure pil ini dalam waktu singkat.
dan peringkatin kekuatan mereka 3 kali lipat atau lebih. Meskipun pil ini kuat, setiap kali diminum, ia mengonsumsi umur sebanyak 3 tahun. Bahkan jika kamu berhasil mengalahkan aku hari ini, apa gunanya? Itu hanya menggali kuburmu sendiri. Diam. Aku telah berlatih teknik pedang selama bertahun-tahun, semua untuk mencapai puncak peringkat surgawi. Aku yakin jika aku hati terhadap pelayan tidak berarti seperti kamu. Bukankah aku akan menjadi bahan tertawaan di seluruh dunia seni bela diri? Tua Ba, jangan bicara dengan dia lagi. Cepat bunuh anak ini. Gaya bentuk keempat dari buku Pedang Tanpa Batas, Pedang Membela Semesta. Ini tidak mungkin. Apakah anak ini manusia atau dewa? Kamu telah kalah. Bocah. Eksotik tak bisa membunuhku. Siapa yang berani menyakiti muridku? Kaisar Pedang. Kaisar Pedang. Anak ini menggunakan seni jahat hingga melukai Tua Ba parah dan bahkan berbicara sombong. Sama sekali tidak menghormatimu. Dan Anda harus cepat bunuh anak ini agar dia tahu akibat menyinggung Anda. Kaisar Pedang benar-benar datang ke sini. Mungkinkah langit ingin menghancurkan sekolah Qinglong? Apakah kamu yang melukai muridku? Sebagai mahaguru di peringkat surgawi, kamu tidak membedakan benar dan salah, membiarkan murid-muridmu menimbulkan masalah dan melakukan kejahatan di dunia persilatan. Aku membunuhnya hari ini untuk menegakkan keadilan dan membebaskan rakyat dari bencana. Tuan, jangan dengarkan omong kosong anak ini. Mereka memiliki manual pedang uang, kita harus merebutnya. Manual pedang uang. Menarik. Teknik pamungkas pendekar pedang ternyata muncul di sini. Senior Kaisar Pedang, manual pedang ini milik Villa Pedang Tersembunyiku. Tua Ba dan aku sudah setuju sebelumnya. Diam! Anak yang setahun yang lalu, jika aku tidak sedang bertapa, posisi teratas di peringkat surgawi seharusnya milikku. Karena kamu sudah mempelajari teknik pedang ini, maka gunakan teknik pamungkas pendekar pedang untuk bertanding denganku. Mau bertanding denganku? Hanya dengan avatarmu? Aku takut itu jauh dari cukup. Lebih baik kamu bawa dirimu yang sebenarnya ke sini. Anak, kamu terlalu tinggi hati. Avatarku memiliki 50% kekuatan diriku yang sebenarnya. Cukup untuk menghancurkanmu menjadi debu. Jadi ini adalah buku kekuatan seorang master peringkat surgawi. Bahaya. Selamat aku. Ayah. Sedang macam panggil. Adik junior lu? Berhenti. Pegang aku erat dan pergi. Bocah, mau mati? Bintang-bintang turun menghancurkan langit, pedang-pedang berkumpul membunuh iblis. Meskipun badai dan awan mengamuk, ya aku mengamankan kedamaian dengan satu pedang. Tunggulah aku. Energi pedang tiada tara. Apakah kamu pendekar pedang Lushun? Lushun, aku ingat kau. Lain kali kita bertemu, aku akan mencabik-cabikmu. Saudara muda lu, kau benar-benar Santo Pedang? Santo Pedang. Apa? Santo Pedang?
Aku adalah Lu Shanhe, seorang anak laki biasa pelayan. Bagaimana mungkin? Kau tahu begitu banyak gerakan Santo Pedang dan semua mengalahkan Kaisar Pedang. Bagaimana mungkin kau bukan Santo Pedang? Linggier. Kekuatan Shanhe luar biasa. Apakah dia Santo Pedang atau bukan? Dia selalu adalah penyelamat kita. Jika dia tidak membantu hari ini, akibatnya tidak terbayangkan. Saudara muda Lu, sebelumnya aku gagal mengenali kebesaranmu, bicara banyak omong kosong. Kuharap kau tidak memikirkannya. Mulai sekarang, kau adalah penyelamatku, Ye Xiaozhong. Jika ada tempat di mana kau membutuhkanku, katakan saja. Guru. Murid Kaisar Pedang hilang. Sepertinya dia melarikan diri. Tuan. Murid Kaisar Pedang telah menghilang. Tidak apa-apa. Lukanya parah. Jadi saya ragu dia bisa membuat masalah. Untungnya tidak ada organ vital yang rusak. Saya pengen menyiapkan obat untukmu. Dalam beberapa bulan, kamu akan pulih. Bagus saya. Shanhe, saya pikir kamu dan Ling'er sebaya. Jika kamu tidak keberatan, saya ingin menjodohkan Ling'er denganmu. Ayah, apa yang kamu katakan? Saya menghargai kebaikan Tuan Aula, tetapi masalah cinta seperti awan mengambang bagiku, dan saya pun tidak punya pikiran seperti itu untuk saat ini. Jangan terburu-buru. Kamu sebaya, jadi kita bisa membahas hal ini secara detail. Ambil waktumu untuk berdiskusi. Tuan, ini ditemukan pada Murong Yu. Seperti ingatkan di Kalamat. Sebuah konferensi bela diri di Changjian Manor yang terakhir membelot ke kerajaan Yue berusaha merugikan kerajaan selatan kita. Ayah, apa sebenarnya yang tertulis di sini? Sebulan kemudian, di kerajaan Yue, mereka akan mengadakan konferensi bela diri. Mereka ingin mengumpulkan sekelompok ahli untuk membentuk perwes elit, berusaha menyerang kerajaan selatan kita. Kerajaan Yue benar-benar ambisius dan jahat. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak boleh membiarkan mereka berhasil. Ya, Tuan. Sekarang rencananya adalah kita hanya bisa pergi ke kerajaan Yue dulu untuk mengintai situasi. Tapi luka-lukaku, saya takut tidak bisa melakukan apa-apa. Pemimpin sekte. Pemimpin sekte. Guru Ling'er sudah kembali. KB. Ibu. Ling'er sangat merindukanmu. Bagus kamu sudah kembali. Bagus kamu sudah kembali. Sudah 2 tahun, Ling'erku sudah menjadi lebih cantik. Dan kau hampir tidak mengenalimu. Ngomong-ngomong ibu, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini adalah saudara muda Lu. Belak masa ke sekolah bela diri diserang. Anda keberkat bantuannya. Kalau tidak, Ling'er mungkin tidak akan pernah bertemu denganmu lagi. Saudara Lu ini adalah ibuku. Salah satu dari 6 sekte besar di kerajaan Yue. Pemimpin sekte kontrol pedang. Ayahmu, barang tua itu, semakin menjadi tidak berguna. Ketika sekolah bela diri dalam bahaya, dia malah membiarkan seorang pemuda membantu. Tepat, saudari muda Ling'er. Bukankah ini pacarmu? Kalian berdua berkongsi. Sengaja membuat cerita seperti pahlawan menyelamatkan kecantikan. Untuk menipu pemimpin sekte. Saudari senior Su. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Memang saudara Lu yang menyelamatkan kami. Saat itu, Villa Pedang tersembunyi membawa 3 master teratas. Masing-masing sangat terampil dalam bela diri. Ya untungnya kok saudara Lu turun membantu. Sehingga kami bisa mengatasi bahaya. Villa Pedang tersembunyi. Sebuah sekte besar terkenal di kerajaan selatan. Kekuatannya jauh melampaui sekolah bela diri kecil ayahmu. Hanya dengan anak ini di depan kita, bisakah dia menyaingi mereka? Tepat. Dengan dia kurus seperti tiang bambu, savingnya, dia bahkan tidak bisa mengalahkan seorang murid biasa dari sekte pedang terbang kami. Namun dia mengklaim telah mengalahkan master dari Villa Pedang tersembunyi. Sangat menggelikan.
Lingger, saya, Xiao Honglei, menantu saya bukan untuk sembarang orang. Jangan biarkan beberapa kata manisnya mengaburkan penilaianmu dan menyebabkan tindakan bodoh. Ibu Ka, bagaimana bisa bahkan ibu tidak percaya padaku? Lupakan. No, jangan bahas ini untuk saat ini. Kamu kembali mencari saya kali ini. Apakah karena sesuatu terjadi di sekolah bela diri? Saya akan katakan langsung. Jika kamu di sini untuk membujuk saya demi ayahmu, untuk kembali ke kerajaan selatan, itu sama sekali tidak mungkin. Ibu, kali ini di kerajaan Yue akan diadakan konferensi bela diri. Apakah ibu tahu? Tentu saja saya tahu. Konferensi bela diri ini diselenggarakan oleh kekuatan teratas di Yue, Istana Wuji. Sekte pedang terbang kami juga termasuk yang diundang. Dari mana undangan di tanganmu berasal? Undangan ini temukan pada Murong Yu di Villa Pedang Tersembunyi. Ada informasi komunikasi mereka di atasnya. Dalam konferensi ini, ada banyak kekuatan di Yue dengan niat jahat yang merencanakan melawan kerajaan selatan kami. Jadi itu sebabnya kamu datang. Tepat. Hari ini saya memang mendengar beberapa rumor. Ya, tapi saya sudah lama meninggalkan kerajaan selatan. Sekarang saya adalah pemimpin sekte-sekte pedang terbang Yue. Urusan kerajaan selatan, apa hubungannya dengan saya? Bagaimana Anda bisa berbicara seperti itu? Meskipun Anda berada di negara Yue, di tulangmu mengalir darah negara Nan. Sebagai prajurit negara Nan, bagaimana Anda bisa berdiam diri? Ling'er, dunia persilatan ini jauh lebih kompleks dari yang kau pikir, dan tak bisa dihadapi hanya dengan semangat saja. Karena aku telah memilih untuk menetap di negara Yue, aku harus bertanggung jawab atas seluruh sekte pedang. Istana Wuji sangat kuat. Di negara Yue, ia hampir berkuasa. Dengan gegabah memilih untuk menentangnya, seperti telur menghantam batu. Mungkinkah? Benar-benarkah ada cara lain? Sebenarnya ada cara. Kecuali kali ini, di turnamen bela diri, kau bisa merebut kemenangan sekaligus dan menjadi pemimpin aliansi bela diri. Pada saat itu, seluruh kekuatan negara Yue akan mematuhi perintahmu. Bahkan Istana Wuji akan sedikit takut padamu. Pemimpin aliansi bela diri? Bagus. Lalu kita akan merebut posisi pemimpin ini sekaligus. Kakak Ye, kau bercanda? Turnamen bela diri ini penuh dengan ahli. Bahkan guru kita tidak berani bilang punya keyakinan penuh. Apalagi kalian semua. Kakak Senior Su, Ling'er tahu latihannya masih dangkal dan tidak layak untuk tanggung jawab besar. Tapi selama adik junior lu ada di sini, merebut pemimpin aliansi bela diri ini, dengan dia, si bukan siapa-siapa masih bermimpi jadi pemimpin aliansi bela diri. Benar-benar mimpi di siang bolong. Jika kakak senior Su tidak percaya, baiklah. Nah, kita lihat di lapangan kompetisi. Balai Wan Ma, Lembah Bintang Terbang. Pavilion Tianyin juga telah tiba. Ini adalah Periliubo Luoningshen. Sekte Bangau Putih. Master teratas dari Sekte Bangau Putih, tamu abadi di awan, Fu Yonze. Pemimpin Sekte Yujian, Xiao Honglei. Konon ia lahir di selatan, datang ke negara Yue bertahun-tahun lalu, dan mendirikan sektanya sendiri. Kekuatannya tak terduga. Itu adalah murid tertuanya, Xu Min, yang dikenal sebagai gadis pedang bulan dingin. Saudara muda Lu sangat ramai. Saya adalah Tawis Bintang 7, tuan rumah dari pertemuan ini. Hari ini pahlawan dari seluruh penjuru berkumpul di sini untuk menghadiri pertemuan bela diri yang megah ini. Ini memang peristiwa beruntung bagi dunia bela diri. Pertemuan ini bertujuan untuk memilih satu orang yang berbudi luhur dan berbakat dan unggul dalam seni bela diri untuk memimpin dunia bela diri negara Yue dan membuat nama negara Yue terkenal di seluruh dunia. Lihat Istana Wuji Society.
Lihat Guru Shi. Salam Guru Shi. Salam Guru Shi. Ini adalah pemimpin Istana Wuji. Shishatian. Ya, dia adalah seniman bela diri teratas di negara Yue. Shishatian. Menurut legenda, dia berasal dari Istana Wuji Genius pertama dalam 300 tahun dan kekuatannya setara dengan master di peringkat surga. Putri, interiornya yang siya daw awak ardi cerit and dim-dim datang ke negara Yue. Jira kan margar, ayaw kemain. Jira dayang selai sir tidak berim tining termang grape. Takut apa? Saya menyamar seperti ini. Siapa yang tahu bahwa saya adalah putri tertua negara Nan? Kaya saya dengar berkuari Istana Wuji sampai berbinder negara Yue berlawan negara Nan. Anda datang krisin sendiri saat harusnya siya tersabar di masuk perangkap. Konflik antara negara Nan dan negara Yue memiliki sejarah panjang, dan Istana Wuji memainkan peran kunci di dalamnya. Dan saya tidak datang ke sini sendiri untuk menyelidiki. Bagaimana saya bisa mengetahui detail mereka? Wah, sayang sekali. Jika kita bisa menemukan santo pedang Lucian, kita tidak perlu melalui semua kesulitan ini dan membahayakan diri. Tapi Putri, cukup, jangan katakan lagi. Selama lebih dari 10 tahun, saya telah mencari banyak guru dan berlatih keras dalam seni bela diri. Jika kita benar-benar bertarung, kita mungkin tidak pasti kalah. Baiklah, saya ada umumkan. Turnamen bela diri ini resmi dimulai. Semua peserta harus bertarung dengan pengekangan dan jangan sampai membunuh. Geng pembunuh dari Shenlong Jia. Tolong berikan petunjukmu. Fu Yunsi dari Sekte Bangau Putih. Maafkan gangguan saya. Saudara Meralu, kamu benar-benar tidak berencana bertarung? Sebelum kita keluar, saya berjanji pada ayahmu untuk melindungi keselamatanmu. Semua hal lain bukan urusan saya. Sumin dari Sekte Yujian, tolong berikan bimbinganmu. Sekte Yujian tidak terlalu mengesankan, ya? Siapa lagi? Saya akan maju. Putri, Tuan muda, hati-hati. Zhao Shuang dari Sekte Qinghe datang untuk menantang. Sekte Qinghe. Mengapa aku tidak pernah mendengarnya? Sekte-sekte di dunia sebanyak bintang di langit. Beberapa bersembunyi di pegunungan dan hutan, yang lain bersembunyi di jalanan kota. Meskipun sekteku tidak terkenal seperti sekte terkenal lainnya, tidak banyak diketahui, tetapi masih memiliki semangat ksatria yang sudah lama ada. Hari ini, karena aku telah naik ke panggung untuk memberitahumu, jangan meremehkan kekuatan apapun di dunia persilatan. Betapa lancangnya. Aku tidak pernah berpikir bahwa di usia yang masih muda, keterampilan pedangnya udah mencapai level yang begitu tinggi. Sungguh, generasi muda ini luar biasa. Selama bertahun-tahun Sekte Bangau Putih telah mengandalkan dukungan Istana Wuji. Mereka telah memamerkan kekuatan mereka di dunia persilatan, bertindak sewenang-wenang. Hari ini, mereka akhirnya bertemu dengan lawan seimbang. Saudara Lu, menurutmu siapa yang akan menang di ronde ini? Dalam 10 gerakan, wanita ini pasti menang. Nona, Saudara Lu, apakah kamu keliru? Kedua petarung di panggung, berpakaian seperti pria. Anda sekirakan Lu atau cepat dan ganas. Di mana ada jerak seorang wanita? Teknik pedang yang dia gunakan? Adalah pedang awan mengalir dan bulan ilusif, diwariskan secara rahasia oleh keluarga kerajaan-kerajaan selatan.
Tata, teknik pedang ini selalu diwariskan hanya di antara anggota inti keluarga kerajaan. Apakah dia dari keluarga kerajaan-kerajaan selatan? Wah, pedang hebat. Kamu kalah. Kemenangan. Saya umumkan bahwa pemenang ronde ini adalah Guru Zhao. Beraninya kau merusak rencanaku. Kau mati. Nak, apa kau tidak tahu? Ini adalah negara Yue, wilayah istana ujiku. Beraninya kau berani melukai anak buahku di sini? Sungguh konyol. Kontes bela diri ini adalah tempat para pahlawan untuk bertanding dengan keahlian sejati dan bertukar teknik. Bagaimana kau bisa mengklaim itu wilayahmu? Dalam aturan istana Wujimu, apa kau bisa melukai orang lain, tetapi melarang mereka membalas? Hahaha, bocah yang lancang. Karena kau mencari kematian, jangan salahkan aku jika kejam. Ini adalah keterampilan unik Shishatian, telapak hantu neraka. Awan naik naga terbang. Kemenangan. Tidak. Itu tidak sesederhana itu. Jika saya tidak salah, orang ini masih memiliki rencana cadangan. Kamu dari sekolah bela diri kecil. Apa yang kamu tahu, anak kecil? Shishatian itu jelas ditusuk di titik vital, jadi tidak ada rencana cadangan. Tidak, dia tidak salah. Shishatian telah mendominasi negara Yue selama bertahun-tahun dan tidak bisa dikalahkan dengan mudah. Kamu kalah. Oh, benarkah? Bagaimana mungkin? Biarkan saya tunjukkan padamu teknik tertinggi dari istana Wuji saya. Seni tubuh hantu dunia bawah. Tuan Mode? Tuan Muda Zhao ini sebenarnya adalah seorang wanita. Saya bertanya-tanya mengapa semakin saya melihatmu, semakin ada yang terasa aneh. Jika tidak salah, Anda adalah putri kerajaan selatan, Zhao Qingge, bukan? Apa? Dia adalah putri kerajaan selatan? Bagaimana mungkin? Jadi bagaimana putri bisa datang ke kerajaan Yue untuk berpartisipasi dalam turnamen bela diri? Putri apa? Saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Saya hanyalah seorang prajurit bela diri biasa. Hanya karena orang tua saya tidak setuju wanita berlatih bela diri, saya menyamar sebagai pria. Masih keras kepala. Anda jelas menggunakan teknik pedang rahasia kerajaan selatan. Teknik pedang di dunia memiliki asal-usul yang sama. Gerakan serupa tak terhitung. Apa yang aneh tentang itu? Konyol. Saya, Shishatian, telah menjelajahi dunia bela diri selama bertahun-tahun dan melihat banyak teknik pedang. Bagaimana saya bisa keliru? Karena Anda menolak mengakuinya. Jangan salahkan saya karena kejam. Putri. Apa yang Anda lakukan datang ke sini? Turun cepat. Memang, dia adalah putri kerajaan selatan. Saya tidak pernah menyangka Anda datang kepada saya sendiri. Ini benar-benar surga menolong saya. Benar, saya adalah putri satu-satunya Kaisar Dewe dari Kerajaan Selatan Zhao Qingge. Benar. Saya adalah putri tunggal Kaisar Dewe dari negara Nan, Zhao Qingge. Dia adalah putri. Ibu, itu benar-benar putri. Apa yang harus kita lakukan?
Jangan panik, mari kita tunggu dan lihat. Si saya mengatakan yang sebenarnya. Saya telah membawa 3.000 pengawal kaisaran yang ditempatkan tidak jauh dari sini, di kota Taiping. Jauh harus berani menyentuh saya. Orang-orang saya akan segera menghancurkan istana Wuji hingga rata dengan tanah. Berhenti mencoba menakuti saya. Jika benar ada pasukan yang telah memasuki negara Yue, keluarga kerajaan Yue, kami tidak akan hanya berdiam diri. Bagaimana mungkin istana Wuji saya tidak menerima berita sama sekali? Apa yang Anda inginkan? Dengan mengambil Anda sebagai sandera untuk memancing pasukan Nan itu jauh ke dalam wilayah Yue, kita dapat menyiapkan perangkap dan menghancurkan mereka sekaligus. Kemudian, istana Wuji saya akan mencapai prestasi besar dan secara alami akan menjadi sekta teratas di benua Tianyuan. Sekali-kali tidak. Bahkan jika saya mati, saya tidak akan membiarkan rencana Anda berhasil. Tidak semudah itu untuk mati. Xiaodou. Saya telah menyegel titik akupunktur Anda. Bahkan jika Anda ingin bunuh diri, Anda tidak bisa melakukannya. Master Taoist, sebagai tuan rumah konferensi ini, bagaimana Anda bisa membiarkan istana Wuji mendominasi segalanya dan menginjak-injak keadilan dan kejujuran konferensi ini? Ini... Penjaga, kawal putri. Pergi untuk saya. Berhenti. Upper of hand. Linger. Dengan aku di sini, tak seorang pun menyentuhnya. Lagi-lagi orang bodoh cari mati. Nona, kau tak sebanding dengannya. Lari. Aku adalah prajurit dari Kerajaan Selatan. Melindungi rumah dan negara adalah misi kami para prajurit. Meskipun aku kalah jumlah, dengan sisa kekuatanku terakhir, aku akan menjaga keselamatanmu. Kau terlalu naif. Mereka yang bisa menentang istana Wuji hanya para master di peringkat langit. Kau hanya akan menyia-nyiakan hidupmu. Guru, dia terlalu impulsif. Apa yang harus kita lakukan? Mundur. Gunakan pelitan ular rohani untuk menyerang titik-titiknya. Siapa yang mengajarimu teknik pedang ini? Cukup bicara, terima ini. Hanya itu yang kau punya, dan kau ingin menonjol. Mereka yang menentang kungfu Wujiku akan mati. Hancur. Wahai pemuda, siapa kau? Titik akupuntur telah terbuka. Adik Lu, aku tahu kau akan datang menyelamatkan kami. Jika aku tidak bertindak, jika sesuatu terjadi padamu, setelah kembali, bagaimana aku bisa menjelaskannya pada ayahmu? Orang ini tadi, dengan hanya satu jari, dengan mudah menahan telapak hantu dunia bawah. Siapa sebenarnya dia? Keponakan Lu. Cepat bawa Ling dan yang lain pergi. Jangan khawatir tentang kami. Berpikir untuk pergi tidak semudah itu. Jangan bunuh aku. Aku bersedia membelot ke istana Wuji. Murid durhaka. Setelah semua pengajaranku yang teliti padamu setiap hari, kau malah melakukan pengkhianatan seperti itu dan tindakan pengecut. Hahaha. Baiklah. Setelah aku membunuhmu, guru yang keras kepala ini, kau adalah ketua sekte Yujian. Terima kasih Ketua Sekte Si atas kebaikanmu yang besar. Aku, Sumin, akan berusaha sekuat tenaga untuk melayani istana Wuji dengan setia.
Tuan memintaku membantumu. Mereka bukan tandinganku. Tapi... bagaimana mungkin ini? Orang ini masih muda, namun matanya sangat tajam. Bahkan guruku tidak bisa mencapainya. Karena Tuan begitu percaya diri, maka King Ge tidak akan berkata-kata lagi. Hahaha, bocah, kamu cukup berani. Aku akan memberitahumu konsekuensi menyinggung Istana Wuji. Jari satu Qian Kun hancur. Hahaha, sia-sia. Saya dilindungi oleh teknik tubuh hantu Nether, jadi kamu tidak bisa melukai saya. Hanya teknik penyempurnaan tubuh biasa, dan berani-beraninya kamu memamerkan di sini, hancur. Master Shi. Tubuhku, Master Shi. tubuhku. Aura pedang emas ini? Mungkinkah itu Sage pedang legendaris, aura pedang tak tertandingi Lucian? Bagus, adik sejawat lu kita menang? Ini tidak mungkin. Seorang orang kampung, bagaimana mungkin dia mengalahkan pemimpin sekte Wuji Palace? Palsu, ini pasti palsu. Semua orang, serang dan bunuh anak nakal ini. Shishatian, orang-orang mulam seperti kertas, sama sekali tak berdaya. Trik lain apa yang kau punya? Keluarkan semuanya. Tidak, jangan. Shishatian, ajalmu telah tiba. Kau tak bisa membunuhku. Senior Tuoba, selamatkan aku. Kau. Tidakkah kau menyangka akan bertemu kami lagi secepat ini? Dia adalah Kaisar Pedang. Dia adalah Grandmaster di peringkat langit. Kaisar Pedang Tua Bali. Peringkat kelima di peringkat langit. Tua Bali ya, ahli teratas dari gurun. Tidak heran Bereksa bisa merajalela di US selama bertahun-tahun. Di balik layar, ada seorang master seperti itu mendukung mereka. Yang mulia, kita harus segera pergi. Enggak, saya tidak bisa pergi. Sebagai anggota keluarga kerajaan Selatan, jika saya mundur sekarang, bagaimana saya akan memiliki muka untuk menghadapi mereka yang mempercayai saya dan mengikuti saya? Kau sebagai Grandmaster di peringkat langit, seharusnya menjunjung perdamaian sebagai tugasmu. Mengapa ikut campur dalam konflik duniawi ini dan mengacaukan keseimbangan bela diri? Hahaha. Dunia ini semua tentang bertahan hidup yang terkuat. Apa perdamaian di bawah langit? Apa arti keseimbangan bela diri bagiku? Apa yang ingin saya lakukan adalah menimbulkan pertumpahan darah di dunia kacau ini, badai darah. Membuat kalian semua tunduk padaku. Kalau begitu, tiada lagi yang perlu dikatakan. Bocah, kali terakhir kau hancurkan Dharma Formku. Hari ini aku akan membuatmu membayar 2 kali lipat. Energi pedang itu menakutkan. Dia bisa menyaingi Blade Emperor dan seimbang. Apakah dia juga seorang master di Heavenly Ranking? Linger, adik kelas Lumu. Siapa sebenarnya dia? Adik kelas lu, dia adalah Sword Saint. Apa?
Dia sebenarnya adalah juara tertinggi di Heavenly Ranking, Sword Saint Lucian. Memang, dia adalah Lucian. Saya, keluarga Kerajaan Selatan, telah mencari Sword Saint Lucian selama setahun. Nah, aku akan membuatmu merasakan paku penghancur tulang dan pemutus jiwa keluarga kami. Saudara Lubai, bagaimana kabarmu? Hina, seorang Grandmaster terhormat di Heavenly Ranking menggunakan cara yang begitu hina. Apa bedanya dengan preman jalanan? Sukses atau gagal, asalkan aku bisa menang. Aku tidak peduli dengan cara apa. Hati-hati. Haris Niba di surga dan di bumi, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kamu bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri, dan kamu masih membual. Mengapa kamu benar-benar pikir kamu bisa melukaiku? Kamu berjuang dalam sakratul mautmu. Bentuk ke-10 dari kitab pedang Wuang, satu pedang mematahkan 10.000 gerakan. Formulir ke-10 dari kitab pedang Wuang, dengan satu tebasan pedang, hancurkan 10.000 teknik. Senior, Anda dermawan. Tolong ampuni saya sekali ini. Perbuatan salah sebelumnya semua dihasut oleh Tua Bali yang memerintahkan saya untuk melakukannya. Saya tidak ada hubungannya dengan itu. Pahlawan Lu, Anda tidak bisa mempercayai kata-kata bajingan ini. Jika Anda bersedia, serahkan bajingan ini kepada saya untuk ditangani. Hei, tunggu, tahan. Senior, jika Anda menyelamatkan hidup saya memiliki informasi sangat penting untuk ditukar. Masalah ini menyangkut keluarga kerajaan selatan. Ini bukan lelucon. Jika Anda tidak berbicara, saya akan membunuh Anda sekarang juga. Saya akan bicara. Saya menerima kabar bahwa 3 Grandmaster dari peringkat surga, Su Changhe, racun abadi dari wilayah barat, Ao Chong, Haja Naga Laut Timur, dan Wuxiang, orang suci Buddha wilayah tengah, dijadwalkan untuk pergi bersama ke ibu kota kerajaan selatan untuk membunuh Kaisar Zhao Yuan. Pahlawan Lu, saya ingin minta tolong. 3 guru besar telah bergabung, dan di kerajaan selatan hampir tidak ada yang bisa menentang mereka. Jingge memohon padamu untuk pergi dan selamatkan ayahku. Jika ayahku celaka, kerajaan selatan akan jatuh dalam kekacauan. Rakyat juga akan sangat menderita. Adik lo, tolong bantu dia. Awalnya, saya tidak bermaksud untuk terlibat dalam konflik dunia bela diri lagi. Tapi, sekarang kerajaan selatan dalam bahaya besar. Saya bisa membuat pengecualian dan bertindak sekali lagi. Namun, tapi apa? Pahlawan Lu, selama kamu bersedia bertindak, apapun yang kamu minta, Jingge bisa memenuhinya. Bahkan, Jingge bahkan bisa menawarkan dirinya untuk dinikahi. Selama kamu bisa selamatkan ayahku dan jamin perdamaian kerajaan selatan. Putri, kamu salah paham. Saya baru saja diracuni panah beracun Tua Bali dan butuh 7 hari untuk pulih sebelum saya bisa mendapatkan kembali kekuatan. Saya khawatir tidak ada cukup waktu. Tidak masalah. Saya akan kembali ke kerajaan selatan dulu dan beritahu ayahku tentang ini. Pahlawan Lu, istirahat dan pulih dengan tenang. Selama 7 hari ini, saya akan kumpulkan prajurit setia kerajaan selatan untuk bertarung sampai mati melawan serangan 3 guru besar. Bahkan jika kami bertarung sampai prajurit terakhir, kami pasti tidak akan biarkan rencana mereka berhasil. Apa yang terjadi di sini? Apakah mungkin langit sedang marah dan akan membawa bencana kepada kerajaan selatan kita? Yang mulia, your helpful for persistent never sebelumnya.
Apa dari mungkin? And the road jahat yang sering bengeng. Yang mulia, dalam 10 mil dari kota, semuanya tertutup awan gelap. Awan gelap ini tampaknya memiliki penghalang tak terlihat. Orang di dalam tidak bisa keluar, dan orang di luar tidak bisa masuk. Apa? Hal aneh seperti itu terjadi? Huochen, apakah kau sudah menemukan kebenarannya? Yang mulia, saya juga belum pernah melihat fenomena seperti ini. Saya khawatir ada pengkhianat di balik ini, yang berusaha merugikan kerajaan selatan kita. Putri tertua meminta audiensi. Panggil dia segera. The putri serus misteri yang setengah up. Panggil dia cepat. Ayah, saya baru kembali dari negeri Yue. Saya punya informasi yang dapat diandalkan bahwa 3 Grandmaster dari Celestial Ranking sedang merencanakan untuk membunuh Anda. Fenomena aneh di luar disebabkan oleh mereka. Beraninya mereka. Negeri nan saya selalu menjaga hubungan baik dengan negara-negara tetangga, menjunjung tinggi prinsip moral, dan tidak pernah memulai konflik. Beraninya mereka bertindak sembrono. Putri, apakah informasi Anda benar-benar dapat diandalkan? Benar sekali. Grandmaster dari Celestial Ranking sangat tangguh. Satu saja bisa menghadapi 10.000 prajurit. Dengan ketiganya bergabung, pasukan pertahanan kita mungkin sulit dilawan. Paduka, apa yang harus kita lakukan? Ini udah harus life for my short. Selama sharing message shirp, selalu ada harapan. Omong kosong. Saya adalah penguasa negara. Bagaimana bisa saya di saat krisis meninggalkan rakyat saya dan lari panik? Semua, jangan panik. Dalam perjalanan pulang, saya mengumpulkan sekelompok ahli bela diri. Meskipun kita tidak bisa menang, kita bisa menunda mereka untuk sementara waktu. Cinger, apakah itu benar? Melaporkan kepada Anda, ayah, anak Anda di negeri Yue telah menemukan pedang suci Luxun. Master Lu berjanji kepada saya bahwa dia akan membantu menyelesaikan krisis dan melawan 3 Grandmaster dari Celestial Ranking. Cinger, benarkah itu? Hal yang sangat penting ini, saya tidak berani berbohong. Tapi apa? Tapi pahlawan Lu terluka dalam pertarungan dengan Kaisar Pedang dan membutuhkan 7 hari untuk pulih. Mengingat waktunya, dia mungkin tidak akan tiba sampai besok. Apa? Besok? Ini, bagaimana kita bisa tepat waktu? Isi Grandmaster bertindak sekarang. Penjaga istana tipis seperti kertas dan sulit dilawan. Yang mulia, apa yang harus kita lakukan? Saya dan Sir Deacon, panggil semua penjaga kekaisaran dan segera perkuat pertahanan istana. Meskipun kita mempertaruhkan nyawa, kita harus menunggu kedatangan pahlawan Lu. Hahaha, Zhao Yuan. Pemerintahanmu sebagai penguasa selatan sudah berakhir. Segeralah terima kematian. Kalian bertiga, kerajaan selatanku tidak memiliki dendam terhadap kalian dan tidak pernah melakukan pelanggaran apapun. Saya tidak tahu mengapa kalian bertiga datang hari ini dan bahkan mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Sebenarnya apa masalahnya? Hentikan omong kosong. Kamu, kerajaan selatan, telah menduduki tanah subur ini selama bertahun-tahun. Sudah waktunya turun tahta. Betapa keterlaluan. Biarkan saya, Sang Jenderal, menghadapimu. Jenderal Huo! Semut berani menggoyangkan pohon. Amitabha, Yang Mulia, karena saya seorang biksu, bukanlah orang yang suka sembrono. Kini selama Anda bersedia turun tahta segera, nebor dan serahkan wilayah kerajaan selatan, saya dapat membuat keputusan untuk memastikan keluarga kerajaan Anda tetap aman. Diam. Wilayah kerajaan selatanku adalah fondasi yang diletakkan oleh nenek moyangku. Bagaimana mungkin saya membiarkan kalian menginginkannya? Bahkan jika saya menumpahkan darah di tempat, saya tidak akan pernah melakukan tindakan memalukan seperti mengkhianati negara untuk kemuliaan. Jadi tidak ada ruang untuk berunding. Semuanya, apa yang kalian tunggu? Siapapun yang mengambil kepala Zhao Yuan pertama akan mendapatkan semua harta di perbendaharaan kerajaan selatan. Saya sama sekali tidak akan membiarkan kalian berhasil. Keluar semuanya. Yang Mulia,
Tenanglah. Meskipun kami adalah pengembara Jianghu, kami sangat memahami keadilan bangsa kami. Hari ini, Kerajaan Selatan menghadapi bencana ini, dan kami akan bertarung sampai mati untuk melindungi Yang Mulia. Sekelompok orang rendahan. Sia-sia waktu. Serangga harus tahu tempatnya. Xiao Dong. Ayah. Abaikan saya. Cepat, bantu putri. Tak disangka, ini malah menjadi berkah, memungkinkanku mengembangkan tubuh anti racun yang sempurna, dan pengasinganku berakhir lebih awal. Meskipun pedangmu bagus, kamu tetap tidak bisa melukai aku. Ling Er. Xing'er, tampaknya jaraknya masih terlalu besar. Kasim Lee. Yang Mulia, cepat pergi. Apakah mungkin kerajaan selatanku benar-benar akan hancur? Saudara muda Lu, di mana tepatnya kamu? Aku tahu kamu pasti akan datang, saudara muda Lu. Itu adalah santo pedang Lushun. Saudara Lu, aku tahu kau akan datang. Santo Pedang Lushun, dia adalah Santo Pedang Lushun. Kau adalah nomor 1 di peringkat surgawi. Yang disebut peringkat surgawi hanyalah sekelompok orang biasa duniawi yang bersenang-senang sendiri dan menciptakan reputasi kosong. Berhenti berpura-pura mendalam. Bahkan jika kau adalah juara peringkat surgawi, lalu apa? Harmonious kami siap bergabung, dan mungkin kami tidak akan kalah darimu. Hentikan ujian. Biarkan aku hadapi anak ini. Ini. Bagaimana ini mungkin? Amitabha, Donatur Lu, kau dan aku sama-sama Grandmaster di peringkat surgawi. Kami pada dasarnya adalah keluarga. Meskipun kita tidak seberabung, siapa di dunia yang bisa menghentikan kita? Kemudian, kita dapat bersama-sama menguasai kekuatan hidup dan mati di Jianghu. Bukankah itu hebat?
Benar, Kak Lu? Harta apa di istana yang kau incar? Katakan saja. Dan kami akan biarkan kau pilih dulu. Hari ini aku datang ke sini hanya untuk satu tujuan. Menggunakan pedang di tanganku untuk membersihkan semua kotoran di dalam dan luar istana. Hah, kau yang minta. Berhenti berkhayal. Biksu palsu, mari kita serang bersama dan bunuh anak ini. Baik. Intan menaklukkan setan. Gerakan terakhir dari buku Pedang Luwang, pedang memecah keabadian. Kita menang. Kita menang. Ha ha ha. Kakak Lu sangat hebat. Sangat senang Anda ada di sini. Selamat, selamat. Selamat, selamat. Silakan masuk ke dalam. Silakan masuk. Hei, Xiaodong. Ah, Tuan. Apakah Anda melihat Shanhe? Hari besar. Tokoh utama tidak boleh absen. Tuan jangan khawatir. Xiao akan pergi mencarinya sekarang. Hahaha. Ah, sama-sama. Saudara Lu prosesi pernikahan putri. Sudah dalam perjalanan. Kakak Lingger sudah siap. Seking, hanya kamu, sang pengantin pria, yang hilang. Kakak, di mana dia? Berbicara tentang pedang suci Lushun, dia benar-benar pahlawan zaman kita. Hari itu, kota kekaisaran dalam bahaya segera. 3 Grandmaster menyerang bersama. Momentum mereka seperti sungai yang mengamuk, mengancam menenggelamkan seluruh kota. Bisakah pedang suci mengalahkan mereka? Setelah pertempuran sengit, Lushun merebut kesempatan dan melancarkan teknik pedang tak tertandingi, bernama pedang memutus keabadian. Kekuatannya tak terbatas. 3 Grandmaster itu tak bisa menghindar tepat waktu dan jatuh ke tanah seketika, meludahkan darah. Lushun bertarung 1 lawan 3, berhasil mempertahankan ibu kota dan menyelamatkan warga tak terhitung. Sangat mengesankan. Kemudian, untuk menghargai Lushun, Kaisar menjodohkan putri dengannya. Pada hari pernikahan, seluruh istana dihiasi lentera dan hiasan. Bangsawan dan pejabat tak terhitung. Dan pahlawan bela diri datang memberi selamat. Hadiahnya menumpuk seperti gunung. Siapa yang ingin selanjutnya dari kami so baik? Tepat di pesta pernikahan, Lushun menghilang. Semua orang mencari di mana-mana, tapi tak menemukan jejak. Sayang sekali. Ada yang bilang dia mundur ke gunung, yang lain bilang dia memulai perjalanan baru. Tak ada yang tahu kemana dia pergi. Dia hanya meninggalkan legenda ini yang beredar di dunia bela diri.